Waalaikumsalam. Silakan masuk ya. Terima kasih, Bu. Silakan. Oke. Ayo duduk secara senyamannya mungkin ya. Tadi kesini sama siapa nak? Kebetulan aku sendiri. Sendiri. Tadi ada mata pelajaran apa? Matematika, Ibu. Matematika. Gimana pelajarannya? Susah. Susah. Iya. Tapi nyaman kan dalam? Iya. Oke, baik. Oke, sebelum kita memulai sesi konselingnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apakah Natila yang memimpin doa atau Ibu? Sepertinya Ibu saja. Saya saja. Oke, baik. Sebelum kita memulai sesi konselingnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Kurang baik, Ibu, soalnya akhir-akhir ini agak susah tidur, jadi capek sekali ya, tidur kurang baik begitu. Oh iya, Ibu mengerti sekali. Kamu sudah datang ke sini itu sudah sangat luar biasa. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau jelasin dulu ya, semua yang kamu ceritakan di sini itu bersifat rahasia. Ibu tidak akan menceritakan ke siapapun tanpa seizin kamu. Dan juga kita akan melakukan sesi konseling ini kurang lebih 45 menit. Apakah Natila bersedia? Iya, Bu, karena kebetulan juga saya sudah lama tidak bercerita sama siapa-siapa. Ya, itu di sini kamu itu bebas menceritakan apapun yang kamu rasakan dan tidak ada yang menghakimi kamu. Ibu di sini untuk membantu kamu dan mendengarkan cerita kamu. Ibu ingin kamu tahu bahwa apapun yang kamu rasakan saat ini itu valid, tidak ada perasaan yang salah. Oke, jadi apa yang kamu rasakan itu Ibu sangat mengerti. Nah, Ibu juga pernah berat rasanya untuk menceritakan, apalagi kita simpan sendiri ya. Terima kasih, Bu, karena juga kebetulan saya tuh sudah lama tidak cerita sama siapa-siapa, sudah jarang cerita sama orang, Ibu. Oke, Ibu mengerti betapa beratnya menyimpan itu sendiri ya. Nah, hari ini alangkah yang sangat berani Ibu di sini untuk menemani kamu ya. Baik, Ibu, terima kasih. Saya berharap setelah pertemuan ini saya bisa lebih baik lagi, Bu. Oke. Sebelum kita lebih jauh lagi pembahasannya, Ibu ingin kamu tahu bahwa tidak ada yang perlu kamu sembunyikan di sini. Ceritakan apa yang ingin kamu ceritakan dan kamu pikirkan sekarang. Semua yang membebani kamu belakangan ini, mulai dari mana saja yang merasa kamu nyaman. Jadi, Bu, sebenarnya saya tuh kurang tahu mau mulai dari mana, Ibu, karena banyak sekali yang mau saya ceritakan, terus tuh semuanya kayak berat sekali begitu, Bu. Jadi saya bingung mau cerita dari mana sebenarnya. Ya, tidak apa-apa Natila, tidak perlu berurutan, ceritakan apa saja yang terasa berat sekarang. Oke, Bu, jadi sebenarnya ada satu hal yang sudah saya pendam semenjak kira-kira sudah 3 bulan yang lalu. Terus itu, Bu, masalahnya saya pendam sendiri, Bu. Terus dan masalahnya itu, Bu, Tenang, cerita saja. Jadi, Bu, sebenarnya itu masalahnya terjadi di sekolah. Terus saya belum pernah cerita kepada siapapun, Ibu, selama 3 bulan itu. Masalah itu tidak pernah saya cerita ke siapapun, Ibu. Oke, Ibu di sini Natila, apapun itu kamu aman untuk cerita. Ibu mendengarkan dan mendengarkan cerita kamu sepenuhnya. Jadi, Bu, sebenarnya ada seorang guru, Bu, yang melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kepada saya. Dan itu saya, Bu, tidak tahu cara bilangnya, dan itu tuh bikin saya takut, Ibu. Terus rasa takut itu, Bu, sampai sekarang sudah berbulan-bulan dan sampai sekarang. Terus saya nggak bisa lupakan kejadian itu, dan saya terbayang-bayang terus tiap hari, tiap malam yang ini begitu, Bu. Jadi ada sesuatu yang membuat kamu seperti ini. Oke, baik.
Jadi kamu itu terpilih sampai sekarang ya? Oke, terima kasih Natila sudah berani mengatakannya. Ibu percaya kamu. Boleh ibu tanya, maksud kamu sesuatu yang seharusnya itu apakah bersifat menyangkut hal yang bersifat fisik atau seperti apa? Ibu, saya tidak tahu lagi mau apa ya utarakan kata ini dengan apa, tapi sebenarnya ini apa ya, sepertinya ini Bu sudah masuk ke ranah pelecehan Ibu. Beliau itu menyentuh saya di area yang menurutku tuh tidak boleh sama siapa, kayak kan termasuk privasinya seseorang kan Bu. Nah beliau tuh menyentuh saya tiba-tiba di situ Bu, terus di situ saya betul-betul otomatis takut sekali Bu. Saya langsung diam saja karena saya betul-betul tidak tahu lagi mau apa, Ibu, saking takutnya saking kagetnya Ibu. Oke. Jadi itu sudah ibu mengerti apa kamu rasakan sekarang. Nah, beliau yang kamu maksud ini guru kamu sendiri. Oke, Natila, kamu baru saja melakukan sesuatu yang sangat berani. Mengucapkan itu butuh keberanian luar biasa. Ibu di sini bersama kamu dan ibu ingin kamu tahu apa yang kamu alami itu adalah pelecehan seksual dan itu adalah tindakan yang salah sepenuhnya dari pihak beliau, bukan salah kamu. Ya Bu, saya juga memang berpikir ini pasti pelecehan Bu. Tapi Bu, saya juga kadang berpikir atau memang saya yang terlalu berlebihan Bu atau bagaimana, atau mungkin ini tidak masuk di ranah pelecehan itu, tapi apa ya, saya yang sendiri terlalu lebay mungkin Bu, terlalu berlebihan. Jadi Bu, saya betul-betul bingung sekali sih itu Bu. Oke, perasaan bingung itu memang wajar, sangat wajar muncul setelah pengalaman seperti ini. Tapi ibu ingin kamu dengar dengan jelas. Begini, kalau seseorang menyentuhmu tanpa seizin kamu atau persetujuan dari kamu, terlebih dalam posisi yang memberikan kekuasaan di atas kamu seperti seorang guru. Nah, itu adalah pelecehan seksual. Kamu sebagai siswanya dan kamu itu tidak perasaan kamu itu tidak berlebihan seperti itu. Oke, baik Bu. Saya Bu tidak tahu saya Bu betul-betul tidak tahu sedang apa ini Bu. Terus tapi Bu jujurnya tuh sedikit lega, tapi takut juga ya Bu. Itu pertama kali saya betul-betul ceritakan masalah ini, pendam-pendam ini kepada Ibu. Tenang. Jadi itu Ibu tuh orang pertama yang ceritakan ini Bu. Jadi ibu orang pertama yang kamu ceritakan. Oke, ibu mengerti yang kamu rasakan sekarang. Oke, itu sangat wajar dan lega karena akhirnya ada yang bisa mendengarkan kamu. Takut karena ini baru pertama kali ya. Ibu sangat menghargai perasaan kamu dan ibu menghargai kepercayaan kamu yang kamu berikan terhadap ibu. Sekarang kalau boleh kamu mau dan kamu siap, boleh ibu tahu tahu sedikit lebih banyak tentang apa yang terjadi. Tidak perlu semuanya sekarang, ceritakan yang menurut kamu sanggup untuk kamu ceritakan. Oke, baik. Saya akan coba ceritakan lagi kepada Ibu. Oke, Tila, kalau kamu mau, boleh ceritakan apa yang sedang kamu rasakan pada ini. Jadi mulai dari mana saja kamu rasa nyaman. Baik Ibu, jadi saya Bu sudah susah fokus untuk belajar Bu. Terus juga di sekolah Bu, saya betul-betul sering takut sekali Bu. Padahal dulu tuh saya tuh suka ke sekolah, tapi karena permasalahanku ini, saya tuh jadi takut ke sekolah. Bahkan saya tuh takut sama lingkungan sekolah gara-gara itu Bu. Terutama kalau lewat di depan kelasnya beliau,
saya betul-betul overthinking. Bahkan Bu, beberapa kali Bu saya sampai susah tidur terus mimpi buruk Ibu. Baik, terima kasih sudah mau berbagi. Nah, telah ibu dengar dari kamu. Ini ibu tanya, sudah berapa lama kamu merasakan semua ini? Kebetulan Ibu itu betul-betul sudah lama Ibu, karena saya memang kan awalnya kan takut sekali untuk cerita Ibu. Jadi yang saya alami ini sudah mau 3 bulan Ibu. Sudah mau 3 bulan. Jadi sudah mau 3 bulan, itu waktu yang cukup lama untuk menanggung sesuatu sendirian ya. Jadi kamu bilang mimpi buruk, bisa ceritakan sedikit mimpi buruk seperti apa yang sering kamu rasakan? Jadi Bu, mimpi buruknya tuh Bu kayak apa ya, kayak kejadian itu kayak masuk ke dalam mimpi Bu. Nah itu kan bikin saya sudah takut, makin takut lagi gara-gara mimpi itu. Apalagi saya merasakan mimpi itu kayak nyata Bu gitu. Apalagi saya itu betul-betul tidak tahu kan, saya kan belum punya tempat cerita Bu. Jadi kayak makin bertumpuk-tumpuk itu aku berusaha sih kayak apa yang makin susah Bu kendalikan. Jadi semakin hari semakin mimpinya itu semakin menjadi ya Nak ya. Terus biasa kalau sudah mimpi Bu, saya kan bangun terus biasa kayak kaget sendiri Bu, terus nafasku jadi kayak cepat sekali Bu gitu. Oke. Ibu paham sih yang kamu alami sekarang. Jadi tenang Nak, nggak usah sedih. Oke, tarik nafas ya. Oke. Ibu paham yang kamu rasakan itu pasti sangat menakutkan dan sangat melelahkan sekali. Nah, setelah bangun seperti itu, biasanya kamu tidur lagi? Aduh Bu, kalau setelah itu saya apa ya sudah tidak bisa lagi tidur Ibu, betul-betul takut sekali Bu, karena kalau saya tidur pasti otomatis mimpi buruknya pasti muncul lagi Bu. Terus kalau saya sudah mimpi buruk kayak gitu, saya tuh kalau sudah mimpi buruk kayak gitu saya sudah tidak bisa lagi tidur. Oke, itu biasa membayangkan betapa beratnya malam-malam kamu ya. Oke, Natila, kamu tidak sendiri sekarang. Ibu di sini bersama kamu. Boleh Ibu tanya, apa yang membuat kamu akhir ini memutuskan untuk datang di sini hari ini? Jadi Bu, tujuan utama saya Bu datang di sini karena saat ini Bu saya sudah merasa kalau ini tuh betul-betul berdampak besar dalam saya. Apalagi kemarin Bu, waktu saya ulangan harian, kertas ulangan itu tuh bosan nih Bu. Saya tuh duduk depan dengan kertasku tuh selama berjam-jam tetap kosong. Saya tidak bisa jawab apa-apa karena apa ya, kepalaku tuh tidak bisa menyerap materi karena dalam kepalaku cuma memikirkan tentang kejadian itu terus sih Bu. Guru saya Bu apa ya sempat tanya tapi saya tidak bisa jawab, terus akhirnya saya cuma bisa nangis. Nah itu membuat saya Bu pikir, itu membuat saya berpikir kalau mungkin saya tuh perlu apa ya, kayak perlu bantuan di sini Bu, karena menurutku saya sudah berat sekali nih Bu. Oke, kamu membuat keputusan yang sangat tepat dengan datang ke sini. Natila butuh keberanian yang luar biasa untuk mengambil langkah ini. Ibu bangga dengan kamu. Sebelum kita lanjut, Ibu mau tahu bahwa semua yang kamu sebelum kita lanjut, Ibu mau kamu tahu bahwa semua yang kamu ceritakan di sini aman, tidak ada yang akan menghakimi kamu. Oke Bu, terima kasih. Saya juga Bu takut sekali cerita karena apa ya, karena saya Bu nggak tahu saya tuh harus percaya sama siapa Ibu. Ibu percaya kamu Natila. Jadi sepenuhnya apapun yang kamu ceritakan, Ibu di sini untuk mendengarkan. Tidak ada yang perlu kamu sembunyikan ataupun tidak ada yang perlu kamu buktikan. Kalau kamu siap, boleh Ibu tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ibu dengar kamu menyebut kata beliau. Iya Bu, saya Bu sudah lama mau cerita tapi setiap kali mau cerita tenggorokan saya Bu jadi tertutup Bu, kayak ada yang cekik dari dalam, jadi Bu kata-katanya nggak bisa keluar gitu. Oke. Jadi setiap kamu ingin menceritakannya itu kayak terasa berat ya Nak ya. Sekali. Oke, Ibu paham yang kamu alami sekarang. Jadi oke, Ibu lihat kamu ini sudah kayak boleh tarik nafas ya benar.
kamu tidak perlu terburu-buru, ceritakan secara perlahan saja sesuai yang kamu sanggup. Jadi ibu di sini bisa menunggu kamu kok. Ya, jadi Bu, waktu itu saya masih kelas 10 semester 2 Ibu. Ada salah satu guru mata pelajaran panggil saya ke ruangannya Bu. Jadi saya kan tentu langsung pergi sana karena kan guru dong ya Bu. Nah katanya untuk bimbingan tambahan karena nilai saya kurang. Nah saya juga Bu kebetulan bingung itu kenapa nilai saya kurang Bu. Jadi saya otomatis menghadap lah kepada beliau. Nah awalnya Bu saya betul-betul tidak curiga apa-apa di sini Bu. Saya kira tuh memang cuma bimbingan biasa karena mau perbaikan nilai atau mau perbaikan apa gitu, karena memang kan menyangkut dengan nilai saya, jadi otomatis saya juga pasti langsung bergerak cepat lah Ibu. Oke. Itu kamu itu seperti itu karena tidak kesengajaan dan juga tidak ada kepikiran sama sekali ke sana ya. Oke. Lalu bagaimana selanjutnya? Jadi Bu waktu bimbingan itu pertama memang biasa saja Bu, biasa saja betul-betul tidak menaruh curiga di situ Bu. Beliau tuh jelasin materinya, saya tanya biasa, terus pertemuan kedua ya memang sudah agak beda sih Bu. Terus beliau tuh apa ya Duduk. iya Bu, kayak beliau tuh duduknya lebih dekat ke saya Bu, Lebih dekat daripada temannya kamu biasanya. Terus lebih dekat dari pertemuan sebelumnya Bu gitu. Terus tiba-tiba tuh dia Bu sentuh tangan saya, terus beliau bilang kalau apa ya, kalau saya pintar dan cantik begitu. Jadi apa ya, saya betul-betul ngagum sekali. Saya sangat-sangat terganggu di situ Bu. Tidak tahu harus bagaimana karena aduh, saya kira mungkin itu cara mengajarnya beliau, tapi kalau saya pikir begitu kayak agak berlebihan juga kan Bu. Saya coba tidak mikir juga macam-macam di situ Bu. Saya belum bisa berpikir macam-macam juga di situ Bu. Oke, Nadila, di situ kamu beraksi sangat wajar sekali, sangat manusiawi. Lalu pertemuan selanjutnya bagaimana Nadila? Oke Bu, jadi untuk pertemuan ketiga beliau mintanya Bu sore. Nah itu sore kebetulan jam pulang Bu, jam pulang sekolah. Terus katanya lebih karena tidak ada siswa ini Bu, saya tidak enak tolak beliau karena saya juga tidak punya alasan lain Bu, apalagi ini kan menyangkut tentang nilai saya Bu. Waktu bimbingan ketiga Bu, beliau mintanya sore Bu. Terus saya di sini betul-betul tidak tahu harus menolak bagaimana juga Bu. Saya tidak punya alasan lain untuk menolak, jadi saya iakan Bu. Terus waktu saya ke ruangannya Bu kan memang sepi. Beliau itu Bu kayak mengunci dari beliau tuh kunci pintunya dari dalam Ibu. Saya langsung merasa tidak beres, tapi kaki saya tuh betul-betul tidak bisa bergerak. Oke, baik. Tunggu sebentar ya. Kamu ambil nafas pelan. Oke, kamu di sini aman. Ibu di sini bersama kamu. Jadi Bu, seterusnya beliau itu tiba-tiba mendekat ke saya terus melakukan Yang tidak seharusnya dilakukan. iya Bu, beliau melakukan hal-hal yang seharusnya tidak seorang guru lakukan kepada siswanya Ibu. Terus saya Bu sudah coba dorong dengan kuat Ibu, saya mau teriak tapi suara saya tidak bisa keluar. Saya hanya diam menunggu sampai selesai, terus saya sambil menangis dalam hati Ibu. Oke, tidak apa-apa. Kamu tenang. Tarik nafas. Oke, tidak usah terburu-buru. Kamu ceritakan senyamannya kamu, yang kamu sanggup saja. Oke. Nadila, Ibu dengar kamu tadi ini. Ibu sangat terima kasih sudah mempercayakan cerita yang sangat berat ini kepada Ibu. Itu pengalaman yang sangat traumatis. Dan Ibu ingin kamu tahu dengan jelas. Ibu ingin kamu tahu dengan jelas apa yang terjadi itu bukan salah kamu, sama sekali bukan salah kamu ya nak ya. Ya Bu,
saya tahu kata-kata itu Bu, tapi di kepala saya Bu, terus belum putar-putar kenapa saya tidak pada waktu itu Bu, di situ jujur saya betul-betul menyesali Bu, karena penyesalan kan datang di akhir tuh Bu, jadi saya betul-betul menyesal sekali kenapa saya tidak coba lakukan sesuatu hal yang bisa bikin guru itu Bu tidak melakukan hal lebih jauh lagi Bu. Oke. Ibu, pertanyaan yang sangat wajar muncul, itu pertanyaan sangat wajar yang muncul Nadila. Banyak orang yang mengalami trauma bertanya hal yang sama pada dirinya sendiri, tapi ibu ingin kamu tahu sesuatu. Saat otak kita menghadapi ancaman yang sangat besar dan tiba-tiba ada respon alami yang disebut freeze, yaitu tubuh kita membeku, bukan karena kita lemah atau bodoh, tapi otak kita sedang mencoba cara terbaik untuk melindungi diri kita sendiri. Nah, itu di luar kendali sadar kita. Oh, baik Ibu. Saya jujur saya tidak tahu tentang istilah-istilah itu tadi karena saya pikir memang saya waktu itu penakut dan bodoh Ibu. Kamu tidak seharusnya bilang diri kamu itu bodoh. Itu sudah sangat wajar menurut ibu, tindakan kamu. Jadi kamu bukan penakut dan bukan juga bodoh. Kamu adalah seorang yang mengalami sesuatu yang sangat berat dan situ tidak punya dukungan yang cukup saat itu. Setelah kejadian itu, apa yang terjadi? Bagaimana hari-harimu? Ibu pulang dari sekolah itu, setelah kejadian itu saya langsung mandi sama sekali Bu, karena rasanya sangat betul-betul kotor sekali, kayak betul-betul kayak saya betul-betul kotor, pandang diri tuh kotor sekali begitu Bu. Saya sudah jijik sekali sama diriku sendiri Bu. Terus saya masuk kamar, kunci pintu, terus nangis sampai betul-betul puas karena saya betul-betul takut saya menjelaskan semua kebodohanku. Sebenarnya itu betul-betul mungkin waktu itu saya nangis tuh sampai betul-betul sudah tidak bisa keluar dari mataku Bu. Terus malam itu saya tidak makan sampai beberapa hari mungkin bukan saya betul-betul tidak nafsu sekali. Oke, itu respon itu sangat masuk akal. Tubuh dan pikiranmu sedang bereaksi terhadap sesuatu yang sangat mengejutkan. Nah, apa yang terjadi hari-hari sesudahnya? Jadi Bu, seminggu sudah kejadian itu saya masuk sekolah, tapi rasanya seperti kaku sekali Bu, betul-betul kayak betul-betul tidak punya tenaga untuk melakukan hal lain Bu, kayak umpamanya robot yang bisa yang betul-betul kaku. Terus saya datang ke sekolah duduk mendengarkan guru, tapi tidak ada yang masuk dalam kepalaku. Setiap kali saya lihat video di koridor, saya tuh betul-betul berusaha sekali untuk aku menoleh ke arah lain atau mencari pandangan lain. Tapi saya Bu tidak fokus ke beliau karena saya betul-betul takut sekali Bu. Karena juga saya hampir berpapasan Bu di koridor, terus langsung masuk ke toilet terus menangis lagi Bu karena saking takutnya dengan itu trauma, betul-betul trauma Bu. Oke, itu sangat berat untuk dijalani setiap hari. Apakah ada sadar perubahan pada kamu? Teman sebangku saya Bu, namanya ini pernah kalau salah pernah itu memang bertanya ke saya, kenapa saya tuh kelihatan pucat terus, padahal saya di situ jujur tidak sakit, tidak lagi demam, tapi memang saya betul-betul pucat sekali Bu. Terus saya bilang saya cuma alasan Ibu, saya cuma bilang tidak enak badan. Terus Ibu, mama saya juga di rumah kebetulan juga bertanya kenapa saya sering diam. Terus saya cuma bilang ya karena saya pindah di sekolah ya, karena itu alasannya, karena saya betul-betul tidak berani untuk cerita kepada siapa-siapa tentang masalah ini. Oke, jadi sudah banyak banget sekali perubahan yang kamu rasakan di saat ini ya. Oke, mengapa kamu memilih untuk tidak cerita? Karena Bu, saya takut tidak dipercaya Bu. Saya betul-betul takut sekali tidak dipercaya, takut dibilang lebay lah, takut dibilang terlalu berlebihan. Terus saya Bu takut dibilang mengada-ngada atau mengarang-arang cerita begitu Bu. Terus
Terus beliau juga kan guru yang cukup disegani di sekolah tuh Bu. Terus saya juga takut kalau cerita itu malah saya saya takut kalau saya yang cerita tapi saya yang kena masalah Bu, takut sekali. Dan saya tidak mau merasa sedih kalau sampai masalah itu didengar sama mamaku. Terus mama saya tuh sudah kerja keras untuk saya, untuk sekolahku sendirian. Jadi saya tidak mau tambah bebannya. Oke, kamu menyimpan semua ini sendirian demi melindungi orang-orang yang kamu cintai ya. Itu menunjukkan betapa besarnya rasa sayangnya kamu kepada mama. Tapi Natila juga kamu juga berhak untuk mendapat perlindungan dan dukungan. Oke, jadi kamu itu tidak harus menanggung ini sendirian. Iya Bu, saya Bu tidak tahu bagaimana caranya. 3 bulan ini saya cuma bisa tahan saja. Semuanya nilai saya turun, saya sering bolos dengan rasa sakit. Terus juga saya makin jarang bergaul dengan teman-teman karena mereka tuh mulai aneh lihat saya tidak bisa jelaskan apa-apa ke mereka Ibu. Oke, jadi kamu tuh sekarang akhir-akhir ini jarang ya bergaul sama teman-teman kamu karena mereka pasti melihat kamu, jelas kali ini kenapa ya, pasti dia akan bertanya-tanya terus kepada kamu. Oke, itu menurut ibu itu memang wajar yang kamu lakukan sekarang itu kepada teman-teman kamu itu sangat oke. Jadi ibu bisa merasakan betapa beratnya perjalanan 3 bulan ini. Kamu berjuang sendirian tanpa ada yang tahu. Itu sangat luar biasa menguras energi. Apakah pernah muncul pikiran-pikiran yang membuat kamu khawatir terhadap dirimu sendiri? Misalnya kamu pikirkan untuk menyakiti diri kamu sendiri. Kebetulan Ibu kalau untuk soal menyakiti diri sendiri tidak sampai ke situ Ibu, yang betul memang belum ya Ibu. Tapi saya pernah berpikir Ibu, kalau saja saya tidak ada mungkin semuanya lebih simpel. Terus pikiran ini tuh cepat lewat gitu, saya tidak perlu overthinking, tidak perlu buruk lagi. Terus tapi jujur ketika pikiran itu muncul itu bikin diriku juga kaget sendiri Bu, karena bisa-bisanya saya berpikir untuk begitu. Oke, terima kasih sudah jujur Natila. Itu butuh keberanian. Pikiran seperti itu muncul ketika seseorang menanggung beban yang sangat besar sendirian. Jadi itu sinyal bahwa kamu benar-benar butuh dukungan dan kamu kamu benar-benar butuh dukungan dan kamu sudah melakukan hal yang tepat dengan datang ke sini hari ini. Ibu di sini dan kita akan hadapi bersama-sama ya. Iya Bu, ini juga untuk pertama kalinya saya berani untuk cerita kepada orang lain ya. Rasanya sudah mulai lega, tapi ya makin takut juga ya Bu. Oke, kamu tidak perlu takut menceritakan apapun sama ibu. Kan kita tadi sudah awal pembahasan tadi sudah dibahas bahwa apapun yang kamu ceritakan di sini tuh bersifat rahasia, tidak ada yang akan tahu selain ibu. Jadi keduanya boleh kamu rasakan sekarang, lega karena akhirnya ada yang mendengar, takut karena ini pertama kalinya, itu normal. Ibu mau tanya ya, saat kejadian itu terjadi atau saat kamu teringat lagi, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kamu tentang diri kamu sendiri? Saya merasa ini salah ya Bu. Terus akhirnya saya bisa seharusnya pas itu saya lebih bisa bertindak untuk melindungi diriku sendiri. Harusnya saya bisa melawan, harusnya saya tuh lebih harusnya saya tuh bisa lebih melawan pas hari itu Ibu, supaya saya nggak kena semua imbasnya. Itu sudah sangat wajar sekali dan itu sudah keberanian yang sudah sangat luar biasa. Ibu dengar kamu bilang ini salah saya dan saya lemah. Itu pikiran yang sering muncul. Iya Bu, bahkan pikiran itu hampir muncul setiap hari Bu, setiap hari. Terus apalagi kalau ada yang nanya saya kenapa
saya kelihatan diam terus itu Bu, karena saya merasa saya salah. Oke. Lalu setelah pikiran itu muncul, biasanya apa yang kamu rasakan dan lakukan? Kalau pikiran itu muncul Bu, saya tuh betul-betul merasa kayak mau hilang Bu, karena Rasa malu. iya malu sekali karena karena ya saya tuh sudah kesini Bu, terus saya malu, rasanya mau hilang saja di situ Bu, terus saya tuh jadi malas keluar kelas, terus saya betul-betul lebih sering menghindari teman-temanku, terus tinggal di kelasku juga sudah turun. Ulangan juga ya. Iya Bu. Em, jadi begini ya, ketika muncul pikiran ini salah saya, kamu langsung merasa malu dan takut ya. Jadi lalu kamu menarik diri dari teman-teman kamu dan sulit belajar. Apakah itu sudah menangkap dengan benar? Iya Bu, pernah seperti itu. Jadi Natila, dalam pendekatan yang kita pakai hari ini, kita percaya bahwa kita berpikir sangat mempengaruhi perasaan dan perilaku kita. Jadi nanti kita akan mencoba periksa bersama apakah pikiran-pikiran itu benar adanya atau tidak. Maksudnya Bu, bagaimana itu? Jadi maksudnya itu kita akan cek bukti-buktinya. Apakah kejadian itu adalah kesalahan kamu? Kita lihat bersama dengan kepala yang jernih. Oke Bu, bisa. Oke, Natila, setelah kita berbincang tadi, apa yang paling ingin kamu capai dari sesi konseling ini? Jadi Bu, setelah mencapai panjang kita tadi, setelah saya cerita-cerita banyak kepada Ibu, saya berharap sekali saya tuh sudah berhenti untuk salahkan diriku sendiri Bu, dan bisa balik lagi ke sekolah dengan tenang. Saya bisa lagi menimba ilmu dengan tenang Bu. Oke, bagus sekali. Jadi tujuan kita ada dua. Pertama, mengubah pikiran ini salah saya menjadi pikiran yang lebih realistis. Yang kedua itu membantu kamu kembali aktif di sekolah secara bertahap. Setuju? Ibu senang sekali. Oke, Natila, tadi kamu bilang ini salah saya. Ibu mau kita periksa pikiran itu bersama. Menurut hukum dan etika, siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada kamu? Jujur Bu, ya pasti beliau yang salah Bu, tapi saya betul-betul merasa kalau di sini saya yang salah. Oke, jadi kamu di sini merasa kamu yang salah, tapi untuk secara hukum beliau yang salah ya. Bu. Oke, jadi itu pikiran yang jujur ya. Sekarang ibu mau tanya, misalkan kalau temanmu yang mengalami hal yang sama dengan kamu, apakah kamu akan bilang ke teman kamu bahwa itu salah dia? Ya pasti tidak lah Bu, saya pasti bilang kalau memang beliau yang salah. Oke. Jadi menurut kamu jika temanmu yang mengalami itu beliau yang salah bukan teman kamu? Oke. Tentu itu pasti. Lalu mengapa kamu memperlakukan dirimu sendiri lebih keras daripada cara kamu memperlakukan teman kamu? Saya tidak pernah mikir seperti itu sebelumnya Bu. Jadi kamu belum pernah berpikir seperti itu sebelumnya. Jadi ibu lihat mata kamu ini saya tampak. Oke, kamu tarik nafas dulu. Oke. Nah, jadi sekarang mari kita cari buktinya. Apa saja bukti bahwa kejadian itu adalah salah kamu? Bu, jujur saya di sini tidak punya bukti sama sekali Bu. Bahkan saya tidak pernah nyangka kalau ini tuh bakal terjadi Bu. Jadi sampai saat ini kamu belum nyangka kalau ternyata kejadian ini sudah terjadi. Iya. Saya tidak pernah menyangka kalau kejadian ini akan terjadi kepada saya Bu. Oke, tepat sekali. Dan apa bukti bahwa kamu bukan orang yang lemah? Saya
saya mau datang ke sini sudah berani bercerita kepada ibu, dan itu tuh pasti gitu betul-betul keberanian. Jadi saya tuh mulai berpikir bahwa saya tidak lemah di situ karena saya sudah berani cerita kepada orang. Betul sekali, itu justru tanda orang yang kuat ya. Oke, kalau jadi sekarang kalau pikiran ini salah saya muncul lagi, kira-kira kalimat apa yang tepat dan realistis? Oke Bu, untuk kalimat realistisnya yang kita kepada saya, Bu, kalau itu bukan salah saya. Saya di sini adalah korban dan saya sudah berani mencoba untuk pulih dari itu, mencoba untuk sembuh dari traumaku. Luar biasa. Itu kalimat yang lebih akurat dan sehat. Kita catat ya kalimat itu sebagai pikiran baru kamu. Ibu rasanya sudah lebih ringan Ibu dan lega. Oke, baik. Ibu mau kenalkan satu alat bantu yang namanya catatan pikiran atau thought record. Nanti kamu isi setiap pikiran negatif itu muncul. Tulis situasinya, pikiran negatifnya, lalu pikiran yang lebih realistis seperti apa yang kita lakukan. Bisa? Bisa Bu. Oke, kamu bisa mencobanya kan ya? Bisa Bu. Nanti akan saya usahakan untuk coba ini Bu. Oke, baik. Itulah, kita sudah hampir selesai. Sebagai langkah nyata, Ibu punya 3 tugas kecil yang bisa kamu coba minggu ini. Pertama, isi catatan pikiran setiap kali pikiran ini salah saya muncul. Lalu ganti dengan pikiran yang lebih realistis. Kedua, setiap hari coba lakukan satu aktivitas yang positif. Misalkan, menyapa satu teman atau mengerjakan satu soal latihan. Yang ketiga itu, kalau kamu merasa cemas, coba tarik nafas dalam 3 kali sebelum pikiran negatif itu muncul. Oke, apakah ketiga tugas itu terasa bisa dilakukan? Iya Bu, bisa saya lakukan semua, tapi yang lebih mudah sepertinya lebih kemenahan nafas mungkin dulu untuk menstabilkan emosiku Bu. Iya. Dan juga yang tahap ketiga tadi itu menyapa teman kamu. Oke. Itu sangat bagus sekali. Mulai dari yang paling mudah dulu ya. Tidak apa-apa. Kita bangun perlahan. Bagaimana perasaan setelah sesi hari ini? Bagaimana kamu setelah sesi hari ini? Baik Ibu, setelah pertemuan hari ini saya kira akan susah karena kebetulan saya sebelum kesini memang takut sekali. Ternyata Ibu betul-betul menyambut saya dengan hangat tadi, terus betul-betul membuka pikiran saya, membantu saya untuk lebih terbuka. Jadi saya Ibu betul-betul lega sekali dan sangat-sangat bersyukur karena sudah memberanikan diriku dan Ibu menyambut saya dengan sangat-sangat baik. Terus juga saya Bu tidak menyangka kalau pikiran saya itu bisa diperiksa seperti itu Bu. Ternyata tidak semua yang saya percaya itu betul, tidak semua apa yang saya overthinkingkan itu Bu betul itu. Oke, itu saya yang sangat benar dan sudah sangat berani dan jujur. Ibu sangat bangga sama kamu. Kita akan ketemu lagi minggu depan untuk melihat perkembangan tugas kamu ya. Ya bisa. Oke, sebelum kita tutup, mari kita akhiri dengan doa dulu ya. Jadi siapa lagi yang mau pimpin Ibu? Saya Bu, sepertinya Ibu. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Oke, sampai jumpa di minggu depan ya. Natila semangat terus dan ingat tugasnya yang tadi ya. Baik.